Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan selamat datang di Taman Sari. Perkenalkan, nama saya Elisa dan saya akan menjadi pemandu teman-teman di tur Taman Sari kali ini. Dan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang merasa tidak enak badan, mohon untuk tidak ragu-ragu dan segera memberitahu kepada saya. Baiklah. Taman Sari ini dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama pada kurang lebih tahun 1758. Lalu 1758 Masehi atau 1684 menurut kalender Jawa. Nah, Taman Sari dibangun sebagai tempat rekreasi bagi Sultan dan keluarganya dan juga merupakan sebagai benteng pertahanan dari penjajahan yang terjadi pada masanya. Nah, saat ini kita berada di Gedung Sekawan. Teman-teman sekalian mungkin ada yang orang Jawa, Sekawan apa artinya? Empat. Betul sekali. Gedung Sekawan memiliki empat bangunan kembar, di mana Gedung Sekawan ini diperuntukkan sebagai untuk tempat bermain gamelan dan menari. Nah, tadi kita sudah melewati gapura panggung atau gapura kenari yang merupakan tempat masuknya wisatawan. Namun, pada masanya sebenarnya gapura kenari merupakan pintu belakang dari Taman Sari. Nah, nanti ketika ada pertunjukan, Sultan akan naik ke atas gapura kenari dan menyaksikan pertunjukan yang disajikan. Nah, kemudian kita akan berpindah ke Umbul Binangun. Boleh sebelah sini. Seperti yang kita ketahui dan seperti kita saksikan sekarang, Taman Sari memiliki banyak jenis tanamannya karena Taman Sari juga memiliki filosofi menerapkan sisi botanikal. Jadi bisa kita saksikan banyak tanaman di Taman Sari. Sekarang kita berada di pintu masuk Umbul Binangun. Ya, teman-teman tahu tidak apa yang ada di atas sana? Kalamakara. Nah, Taman Sari di setiap gerbangnya memiliki kalamakara yang berarti Taman Sari menerima adanya dunia selain dunia manusia, yakni dunia goib. Nah, kalamakara ini untuk melawan aura-aura buruk atau jahat ini dari luar. Hati-hati kepalanya. Mohon untuk perhatikan langkahnya karena tangga di Taman Sari ini bisa dibilang merupakan tangga yang hebat karena pada zamannya putri-putri raja menggunakan bahan kebaya sehingga mereka akan sulit untuk berjalan. Jadi mereka turunnya seperti ini. Nah, ini boleh berpindah ke sebelah sini. Betul, saat ini kita berada di Umbul Binangun. Nah, Umbul Binangun ini memiliki 3 umbul yang menjadi identik Taman Sari. So, berikut adalah umbul kali itu. Mungkin ada yang ingin berfoto, bisa saya fotokan. Jadi seperti yang kita ketahui, peradaban manusia itu pasti tidak jauh dari yang namanya sumber mata air. Mungkin kita bisa tidak makan selama seminggu, tapi kalau tidak minum selama seminggu, kita pun akan wafat. Oleh karena itu, Taman Sari pada masanya mengambil sumber air dari mana? Nah, Taman Sari memiliki air yang sangat segar. Mungkin teman-teman yang ingin saya fotokan, coba nggak ya? Saat disayangkan kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh air atau apapun dari sana. Sumber mata air yang digunakan sekarang sama sumber mata air yang digunakan pada masa lalu. Foto yuk. Boleh.
berpose mungkin di sebelah sini bisa. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sebelah kanan kita ini merupakan Umbul Kawitan. Nah, Umbul Kawitan ini digunakan sebagai tempat pemandian putra-putri raja, putra-putri sultan yang belum akil balik. Nah, di sebelah sini ada Umbul Pamuncar, pamuncar diambil dari bahasa memancarkan, yakni memancarkan kecantikan putri-putri sultan. Jadi jika mereka ingin mandi, maka mereka akan mandi di sebelah tengah ini. Nanti di sebelah sana ada umbul satu lagi, tapi sebelumnya saya ingin memfokuskan perhatian kita kepada sarang peti. Sebenarnya itu bukan merupakan sarang ya teman-teman. Itu merupakan tempat untuk meletakkan wangian. Jadi bukan sarang. Nah, untuk bangunan itu diperuntukkan sebagai tempat peristirahatan raja. Lalu di sebelah sana ada menara yang sangat tinggi. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu untuk apa? Mengintai musuh, kurang lebih benar ya. Hanya sultan yang boleh naik ke atas, dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Taman Sari selain digunakan sebagai tempat rekreasi juga merupakan sebagai benteng pertahanan. Baik, mungkin kita akan pindah ke umbul satunya. Yang itu juga Kalamakara ya? Betul, itu Kalamakara. Yang di bawah juga Kalamakara. Mungkin ada yang tahu naga yang melilit Bima, Tirta. Nah, bahasa Tirta berasal dari nama naga tersebut ya teman-teman. Baik, mari kita sebelah sana mungkin bisa. Jangan dibanding. Kalau kan aku pernah baca itu kan, pernah baca cerita dari Google gitu kan. Ya. Katanya kalau misalnya sultan tuh apa ngelemparin bunga dari atas, terus nanti siapa yang dapat istrinya yang dapat di bawah itu nanti Ya, yang dapat bakal nanti dihitungin sultan. Itu benar apa enggak sih? Sebenarnya kita kembali lagi kepada zaman dahulu. Bisa dibilang sejarah yang kita ketahui pada saat ini itu sebenarnya tidak yakin, tidak pasti, karena nyatanya sifat sejarah itu adalah Cerita. bukan mengenai benar atau tidaknya, namun bisa dibilang sejarah itu bisa kita sesuaikan dengan keyakinan kita. Nah, apakah teman-teman tahu Sultan memiliki berapa selir? Nggak tahu. 3. Ya boleh sih meneka-neka, tapi sebenarnya masih belum ada data mengenai berapa selir yang dimiliki Sultan. Oleh karena itu kita juga masih belum tahu mengenai sejarah apakah bunga itu bisa dilempar. Dan lagi pula sebenarnya ketiga umbul ini diperuntukkan untuk putra-putri raja, putra-putri Sultan, bukan untuk selir-selirnya. Apalagi kita juga masih belum tahu apakah Sultan memiliki selir atau memiliki berapa selir. Baik, apakah sudah terjawab? Baik, mari kita ke Umbul Panguras. Umbul Panguras dibangun sebagai tempat pemandian putra-putri Sultan yang sudah dewasa. Jadi karena mereka sudah dewasa, jadi dipisahkan sendiri ya. Nah, perhatikan kepalanya. Begitu saja. Pendek banget. Karena Taman Sari mengatur filosofi runduk. Nah, runduk ini biar merunduk, jadi sopan, jadi down to earth dan sebagainya. Nah, saat ini kita sudah berada di tempat untuk putri-putri Sultan luluran, untuk sauna istilahnya. Boleh masuk? Oh, boleh. Nah, di bawah tempat tidur itu dapat kita lihat seperti api itu ya, tempat untuk meletakkan api. Lalu kita juga meletakkan bunga
karena memang tempat ini diperuntukkan sebagai tempat untuk putri-putri raja, putri-putri sultan mempersolek dirinya. Baik, kita akan ke sebelah Umbul Pangura. Mungkin ada teman-teman yang ingin saya foto, bisa saya foto. Tidak, baiklah. Ya memang. Seperti yang sudah saya bilang, Umbul Pangura ini diperuntukkan untuk putra putri sultan yang sudah dewasa. Jadi mereka dipisahkan sendiri umbulnya dari umbul-umbul putra putri sultan yang masih akal balik ataupun sudah akal balik. Nah, mungkin ada dari teman-teman untuk yang ingin naik ke atas? Boleh, namun hanya boleh 1 atau 2 orang saja ya, karena tangganya sedikit curam. Saya akan menunggu di bawah sini. Ya. Boleh, tentu saja. Mohon untuk memperhatikan langkahnya dan duduk. Hati-hati. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Guci itu apa? Untuk betul. Di sini adalah tempat untuk meletakkan pewangian agar ruangan ini selalu wangi gitu. Tadi kok sekarang nggak dikasih bunga, Mbak? Karena sebenarnya Taman Sari ini beberapa gedungnya ini seperti yang sudah kita lihat itu hanya dibiarkan begitu saja. Bahkan masih berdebu dan semacamnya. Lalu ada selang. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju Gapura Ageng. Gapura Ageng berarti Gapura Agung yang merupakan pintu masuk Taman Sari pada masanya. Mari. Berarti kalau kita tadi itu lewatnya pintu keluar sebenarnya. Sebenarnya itu pintu belakang, betul. Iya. Apanya? Sana. Mungkin salah satu dari teman kita kehilangan apa? Kehilangan ingatan. Udah kayak Masjid Nabawi kan desainnya. Mohon untuk selalu memperhatikan angkanya. Seperti yang sudah saya katakan pada sebelumnya, Gapura Agung ini merupakan pintu masuk Taman Sari yang seharusnya. Nah, untuk mencapai Gapura Agung, biasanya sultan dan keluarganya menggunakan perahu melewati kebun-kebun dan hanya sampai di Gapura Agung, ada dermaga di situ. Oh, perahu. Betul. Karena Dermaganya masih sudah tidak lagi, ada 3 dermaga di Taman Sari. Nanti akan kita lihat satu-satu. Seperti yang kita ketahui, Taman Sari ini sebenarnya dikelilingi oleh danau buatan. Jadi pada masa itu banyak bangunan yang disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh Taman Sari dan hingga seperti itu. Lalu ini bangunan segi 8, ada yang tahu apa artinya lopa-lopa? nggak tahu. Lopa-lopa. Nah, ini namanya gedung lopa-lopa. Digunakan sebagai untuk meletakkan makanan-makanan yang disajikan kepada sultan dan keluarganya, oleh biar makanannya tidak berantakan, tidak membuat Gapura Agung ini kotor. Berarti makannya di sini. Kalau Ya, di sini. betul. Berarti kayak rekreasi banget. Iya, betul sekali. Ini memang tempat rekreasi bagi sultan dan keluarganya. Mungkin ada dari teman-teman yang saya foto. Panas dah ya. Mungkin ada yang ingin jajan juga. Ada coklat. Mahal nggak, Mbak? Harga seharusnya destinasi wisata ya, seperti itu. Baik, tidak ada yang ingin jajan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju Sumur Guguling dengan melalui pemukiman penduduk. Mari.
Jauh nggak mbak kesananya? Kurang lebih 10 menit. Oh, waduh. Dan di perjalanan kita akan menemukan banyak produk yang dibuat oleh warga-warga sekitar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membelinya, bisa kita kunjungi tempatnya. Lihat-lihat dulu. Oh ini toko ya kak? Iya betul, ini ada yang menjual lukisan yang penuh dengan sejarah ya. Ini teman-teman harap selalu memperhatikan langkahnya, selalu menduduk, silakan. Baik, saat ini kita sudah sampai di kawasan pemukiman penduduk. Nah, bangunan jenis rumah yang sangat familiar di Jogja, mungkin ada yang teman-teman yang tahu? Joglo. Betul. Bangunan ini merupakan bangunan berbentuk joglo. Nah, biasanya dimiliki oleh keluarga besar, keluarga abdi dalam dan sejenisnya. Mungkin kita bisa jalan. Kalau ini masih asli mbak? Masih asli, masih sangat asli, dan itu ada setiap joglo memiliki nama keluarga yang tinggal di sana, bisa dapat dilihat. Mari, mungkin ada yang ingin membeli baju-baju dan lukisan, bisa ke sebelah sini. Ada juga minuman dingin. Karena perjalanan kita masih setengah. Panjang jalan kita akan melewati produk-produk khas dari Taman Sari yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri, seperti batik-batik ini dan juga lukisan-lukisan yang seperti ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin melihat batik-batik yang dibuat dari Taman Sari. Emang itu ada cara khasnya apa gimana mbak? Oh, ada, namun ingin Mereka melihat. yang lebih tahu mereka ya? Iya, mereka bisa membantu menjelaskan kita. Tapi nanti nggak jadi deh. Kemarin udah beli di pasar Beringharjo. Waduh. Berikut merupakan bakpia langsung dari Taman Sari mungkin. Ya boleh. Masternya kak. Oh. Apa gitu? Makasih bu. Makasih bu. Ya. Makasih bu. Mari bu. Sebentar lagi kita akan. Sama yang biasanya kan empuk kan mbak? Dan ini kayak lebih crispy gitu. Ini merupakan bakpia khas Taman Sari dan hanya bisa dibeli di Taman Sari. Enak kok. Enak. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin membeli wingko juga. Itu ada testernya juga. Masuk ke dalam dulu. Mari jalan ke sebelah sini. Yang menikmati bakpia. Baik. Saat ini kita sudah berada di Sumur Gemuling. Nah, Sumur Gemuling ini memiliki 2 lantai dan konon katanya dipergunakan sebagai tempat untuk ibadah. Mungkin karena kita tidak bisa masuk sekarang,
bisa saya jelaskan bahwa Gumuling ini dari lantai 1 ada 5 tangga yang naik ke atas di tengah gitu. Nah, 5 tangga ini melambangkan 5 rukun Islam. Lalu nanti di tengah-tengah tangganya ada tempat untuk Sultan berkumandang. Karena pada masanya itu tidak ada toa ya, jadi ada juga sirkulasi udara supaya kumandang Sultan dapat didengar oleh warga sekitar. Baik. Untuk masuk ke Sumur Gumuling terdapat dua gerbang barat dan gerbang timur. Namun sangat disayangkan salah satu dari gerbang tersebut sudah hancur dan Sumur Gumuling pun sudah dilarang untuk dimasuki oleh wisatawan. Mungkin nanti ketika kota Yogyakarta sudah dinobatkan sebagai kota budaya, mungkin saja Sumur Gumuling akan dibuka untuk khalayak wisatawan. Nah, ini juga salah satu karya dari masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, salah satu budaya Indonesia yang paling banyak diminati dan tradisinya adalah batik ya. Ini merupakan seni gerbang menuju Sumur Gumuling. Saat ini kita sudah berada di kawasan Water Castle atau lebih sering dikenal sebagai Pulau Kenanga. Apa? Pulau Kenanga. Pulau Kenanga. Kenapa dinamakan sebagai Pulau Kenanga? Karena pada masanya di sekeliling Water Castle itu terdapat tanaman-tanaman yang sengaja ditanam, yakni kenanga, untuk membuat Water Castle itu makin cantik, semakin wangi dan semacamnya. Mari sebelah sini kita akan melewati tempat ini setelah dari Pulau Kenanga. Baik, seperti yang sudah saya katakan, Taman Sari ini memiliki 3 dermaga. Nah, tadi kita sudah melihat 1 dermaga di Gapura Hageng. Berikut adalah dermaga kedua untuk perahu bersinggah, dan Pulau Kenanga ini dikatakan merupakan sebagai tempat peristirahatan Sultan. Dikatakan juga ketika Sultan memiliki tamu-tamu yang penting, mereka akan dijamu di Pulau Kenanga ini. Mohon perhatikan langkahnya. Dapat dilihat dari sini, Pulau Kenanga memiliki 2 lantai. Namun, seperti yang kita ketahui, Yogyakarta tertimpa gempa pada tahun 2006, dan gempa itu membuat lantai 2 dari Pulau Kenanga ini sudah hancur. Oleh karena itu, lantai 2 Pulau Kenanga ini sudah tidak boleh dinaiki oleh wisatawan dan para pekerjanya demi keselamatan mereka. Mungkin teman-teman yang ingin berfoto atau beristirahat bisa saya berikan 10-20 menit di sini. Hah? Mungkin teman-teman saya sudah mengambil foto di sekitar Pulau Kenanga. Sudah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju destinasi yang terakhir, yakni Pulau Panangan. Apa? Dari sini deh. Ulang ya kali. Dari 3. Mungkin teman-teman sudah mengambil banyak foto di Pulau Kenanga. Sudah. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju destinasi terakhir dari tour kita kali ini, yakni Pulau Panembung, atau bisa kita bilang
terowongan bawah tanah. Mari ke sebelah sini. Mohon untuk memperhatikan jalannya. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Dermaganya tuh di sini. Betul, di sini. Di Jadi sini tempat tuh air ada air gitu. ada. Mungkin bisa dibilang volumenya di sekitar sini. Dan perahu-perahu pun akan bersinggah di bagian sini. Dari tempat ini sebenarnya kita sudah dapat melihat menara Pulau Panembung yang ini. Dan itu adalah Pulau Panembungnya sendiri. Nanti akan dapat kita lihat bagaimana bentuknya Pulau Panembung. Langsung. Mohon untuk selalu memperhatikan kepalanya untuk tunduk dan hati-hati dengan langkahnya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin berfoto di destinasi terakhir kita ini. Nanti mau Oh, boleh. Dari sini bisa saya foto. Boleh, silakan untuk teman-teman mengatur. Udah deh, baik. Ya, di sini saya sudah menyalakan HP teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Teman-teman ada yang tahu tidak kenapa ada menara ini? Apa fungsi dari menara ini? untuk sirkulasi udara. Kurang lebihnya betul. Nah, kita ketahui ketika terowongan itu tidak memiliki pencahayaan, tidak memiliki sirkulasi udara, mungkin dapat dengan susah dilalui ya. Oleh karena itu, Sultan membangun menara ini sebagai sumber pencahayaan dari terowongan bawah tanah ini. Lalu sebenarnya volume danau dari Taman Sari pada waktunya itu sedikit banyak di atas kita. Oleh karena itu menara ini dibangun sebagai penahan dari volume air tersebut agar tidak masuk ke dalam sini. Oleh karena itu bisa kita lihat ya banyak lumut-lumut yang bertanda dari adanya air. Betul, betul, danau buatan. Nah, sengaja disebut danau buatan itu berasal dari sumber mata air, pancong sari, macam. Nah, yang bisa dapat dilihat banyak sekali lumut-lumut ya. Lembab sekali. Tapi dingin di sini. Betul. Berikut jalan Pulau Panembung. Kalau di Saiman tidak bisa kita masuki, namun bisa dilalui oleh tempat. Salah satu tempat untuk Sultan juga beribadah di situ. Ada naikkan ke atasnya lagi, namun sudah biasa. Begini nggak, Mbak? Hah? Begini nggak? Boleh. Namun hati-hati, kayaknya lumayan rapuh. Itu Tangganya ini toh? iya, di sudut-sudutnya itu ada tempat untuk meletakkan rumahnya sama api sebagai penerangan. Bentar ya. Nah, kita melanjutkan perjalanan kita.
Betul. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh terowongan bawah tanah ini, selain sebagai tempat untuk menyatukan dua tempat, namun juga sebagai tempat pelarian bagi putra-putri dan juga sultan dari penjajahan. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya katakan, salah satu fungsi dari Taman Sari ini adalah sebagai benteng pertahanan dari penjajah pada masanya. Special song. Seperti itu. Fotogambar. Untuk hari-hari tangganya lumayan pendek dan panjang dan lumayan lebar karena memang usia-usia pasangan mencari Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung dari perjalanan kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat 3 dermaga yang dimiliki Taman Sari. Satu di Gapura Hagem, satu di Water Castle ataupun Kenanga, dan satu lagi di sini. Jadi untuk menggapai Taman Sari dapat dikatakan lumayan mudah. Itu adalah pemanduan saya. Terima kasih sudah mengunjungi Taman Sari dan ingin mempelajari sejarah Taman Sari itu. Lalu saya meminta maaf jika ada perkataan, perbuatan maupun perkataan dan pembuatan. Saya harap teman-teman sekalian memiliki keinginan untuk mengunjungi Taman Sari lagi. Baiklah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.